Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini, Senin 10 Mei 2021, bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita akan renungkan pada kesempatan ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang berbunyi demikian, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari firman Tuhan ini, saya mencoba merumuskan tema kita yang berbunyi menjadi batu hidup. Menjadi batu hidup. Ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5 bisa dibagi-bagi menjadi beberapa pokok renungan agar menjadi jelas bagi kita. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus membaca dengan baik dari 1 Petrus 2 ayat 5 bisa dilanjutkan ke ayat 6. Kata demi kata yang memberi inspirasi yang membuat ayat ini sangat berarti bagi kita. Saya mencoba menyampaikan kepada kita dari kata, dari tema, dari ayat ini. Pertama, saya mengajak kita untuk memperhatikan kata dipergunakan. Ada sesuatu yang berguna, dia berguna setelah sesuatu itu dipergunakan. Kalau tidak dipergunakan, maka sesuatu itu tak berguna. Ada yang tak berguna disebut sampah. Berbagai-bagai sampah yang dibuang karena dikategorikan tidak berguna lagi. Tetapi sampah itu menjadi berguna di tempat yang tepat oleh orang yang dapat mempergunakannya. Dapat juga kita katakan seseorang berguna atau tak berguna bagi orang yang menggunakannya. Di komunitas atau di keluarga lain, mereka katakan, oh itu tak berguna bagi kami. Tetapi seperti kehadiran saya di keluarga saya sangat berguna. Yang kata kedua, saya mengajak kita untuk memperhatikan pembangunan suatu rumah. Jika sebuah rumah dibangun memakai batu, maka ahli bangunan bisa menghitung jumlah batu bata, batu kali, batu pecah atau batu sprit yang dibutuhkan untuk rumah itu. Batu-batu itu ditempatkan oleh tukang-tukang jenis batu sesuai dengan kebutuhannya. Batu yang ini di tempat yang lain. Mungkin kita boleh katakan sangat beruntung itu batu granit, karena dia ada ditempatkan di tempat di depan rumah. Ada jenis batu lain ditempatkan di puncak, di menara yang tinggi. Tetapi batu dasar tidak kokoh bangunan itu kalau batu dasar tidak tepat. Batu yang digunakan direkat. Bangunan itu akan runtuh kalau batu dasar tidak kokoh. Batu-batu itu tidak mengikuti garis titik penjuru bangunan.
maka batu-batu yang telah disusun direkat itu akan runtuh atau bangunan itu miring kalau tidak menuruti garis yang sudah digariskan, yang titik tolaknya yang kita sebutkan adalah batu penjuru. Rasul Petrus dalam bacaan firman Tuhan ini hendak mengajar kita untuk siap digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani yang dicontohkan oleh Petrus seperti yang disebut di atas tadi. Batu-batu, jenis segala batu, atau ada batu penjuru, lalu itu direkat sesuai dengan jenis batu, yaitu keberadaan kita sebagai batu hidup di tangan tukang, yaitu Kristus. Kita ditempatkan sebagai batu-batu hidup di jemaat. Itulah rumah rohani di mana kita bergabung menjadi anggota jemaat. Semua kita mendapat tempat, apakah di tampak depan, di kiri atau di kanan, di belakang atau di atas, di bawah, semua kita mendapat tempat. Sehingga terwujudlah jemaat gereja Tuhan di tengah dunia ini, di mana kita masing-masing, setiap pribadi disusun, direkat oleh tangan Kristus yang pedomannya tidak lain atau batu penjurunya tidak lain yang telah ditetapkan ialah Kristus sendiri. Tampak depan, belakang, kanan atau kiri, di bawah dasar atau di atas bangunan, yang semua batu-batu itu terdiri dari ribuan batu. Batu hidup, semua pribadi anggota disusun menjadi harmonis. Harmonis karena berfungsi sesuai dengan susunannya, sesuai dengan tempatnya, direkatkan satu dengan yang lain untuk mempersembahkan persembahan rohani. Tantangan bagi kita ialah kalau ada batu penjuru lain selain daripada Kristus. Ini menyulitkan kalau dalam satu bangunan ada dua batu penjuru atau batu titik tolak. Demikian juga rumah rohani ini, kalau ada batu penjuru lain selain dari Kristus, membuat rumah rohani ini mungkin miring, ada yang runtuh. Apa batu penjuru yang lain selain dari Kristus? Yaitu egois, materialis, gila hormat, hanya mencari popularitas, dan lain-lain sebagainya. Bukan lagi Kristus menjadi batu penjurunya. Yang kedua, apa itu persembahan rohani? Persembahan rohani itu bukan sekedar uang kolekte, persembahan bulanan, atau sumbangan-sumbangan uang, atau natura yang lain. Lebih mendalam daripada itu, persembahan rohani kita kepada Allah ialah kasih, pelayanan, kesetiaan, ketaatan, rasa takut akan Allah sebagai sumber hikmat dan akal budi kita. Itulah yang kita lihat seperti persembahan rohani Rasul Paulus. Ia rela memberitakan Injil walau mengalami banyak penderitaan, kesukaran. Persembahan rohani Bapak Abraham apa? Persembahan rohani Bapak Abraham yang terus mengalir sampai kepada kita saat ini ialah percaya, iman, beriman kepada janji Tuhan, walau dia harus bersabar sekian lama. Persembahan rohani rasul-rasul yang lain apa? Ialah mempersembahkan seluruh hidupnya memberitakan Injil walau menderita dan mengorbankan nyawa mereka
karena banyak rasul-rasul ini ditangkap lalu kemudian dihukum mati. Uang kolektor, persembahan bulanan, dan sumbangan-sumbangan yang lain tidak akan ada tanpa persembahan rohani, yaitu kasih, ketaatan, kerelaan berkorban, dan rasa takut akan Tuhan. Rasul Petrus mengingatkan kita sebagai batu hidup untuk digunakan, disusun, ditempatkan untuk pembangunan satu rumah rohani. Kita dirubah menjadi batu hidup yang tujuannya mempersembahkan persembahan rohani kepada Allah. Oleh tangan Kristus kita ditempatkan. Mari, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita aplikasikan tema menjadi batu hidup dengan pokok pikiran sebagai berikut. Pertama, apakah Anda sudah mendapat tempat yang tepat sebagai batu hidup dalam rumah rohani Anda, yaitu di jemaat Anda? Sudah tepat posisi Anda sebagai batu hidup di jemaat Anda, di jemaat GKI Kuitang, atau di jemaat lain? Yang kedua, menurut Anda, apakah rumah rohani, yaitu jemaat Anda, indah, harmonis, yang tersusun dari batu-batu hidup karena Kristus sebagai batu penjurunya, atau masih ada batu penjuru yang lain? Yang ketiga, apa saja persembahan rohani yang ada Anda lakukan, Anda persembahkan dalam rumah rohani atau di jemaat Anda? Persembahan rohani apa saja? Menjadi rohani dia, walaupun kelihatan materi, tapi dasarnya adalah persembahan kasih, persembahan ketaatan. Apa saja itu? Mari berdoa. Ya Tuhan, sebagai anggota jemaat gereja Kristus, di mana kami bergabung, jadikan kami batu-batu hidup berguna bagi pembangunan rumah rohani yang melaksanakan misi Kristus di dunia ini. Kami harus mempersembahkan persembahan rohani yang melingkupi kasih, persaudaraan, damai sejahtera, keteladanan dalam mengikut Kristus, walaupun lingkup kehadiran kami kecil di masyarakat. Roh Kudus memampukan kami supaya sungguh kami mampu mempersembahkan persembahan rohani. Demikian juga sebagai anggota masyarakat, kami berdoa Tuhan menolong agar wabah COVID-19 dapat diatasi dengan berbagai-bagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga masyarakat. Berkati rumah rohani kami GKI Kuitang untuk melaksanakan misi Allah di mana kami ditempatkan, baik secara pribadi, baik sebagai lembaga jemaat kami. Dengar dan kabulkan doa ini ya Bapa, dalam Kristus Tuhan kami. Amin.